Hai guys, balik lagi sama aku Nijar. Video kali ini aku akan ngebahas kisah-kisah tragis sekaligus mengerikan di balik film kartun terkenal yang ada di dunia. Film kartun atau film animasi memang menjadi tontonan yang paling banyak diminati. Tidak hanya anak-anak saja yang suka dengan film kartun, tapi anak remaja pun tak jarang yang suka dengan film animasi dan film kartun. Selain karena karakter-karakternya yang lucu dan menggemaskan, ceritanya juga mudah dipahami dan sangat menghibur. Biasanya karakter-karakter animasi ini berbentuk hewan lucu, boneka, sampai sosok putri kerajaan yang cantik. Mungkin kamu sering bahkan pernah menonton film animasi anak-anak seperti Masha and the Bear, Hello Kitty, Teletubbies, dan film animasi lainnya. Di balik ceritanya yang menghibur, ternyata ada beberapa kisah-kisah mengerikan balik karakter-karakter film kartun tersebut. Nah, kira-kira karakter kartun terkenal apa saja memiliki kisah mengerikan? Shinchan merupakan karakter ciptaan Yoshito Usui yang menggambarkan seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Shinchan pertama kali ditayangkan di TV Jepang pada tahun 1990. Serial manga dari Jepang ini memang menjadi tontonan sangat menghibur buat anak-anak maupun remaja. Di Indonesia sendiri, karakter Shinchan sudah sangat terkenal dan ditayangkan tiap minggu paginya di salah satu stasiun televisi. Namun siapa sangka di balik karakternya yang lucu dan jahil ternyata mengundang cerita memilukan. Menurut cerita yang beredar di Jepang, sang pencipta karakter Shinchan, Yoshito Usui, sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu bernama Misae yang merindukan anak laki-lakinya yang sudah tiada bernama Shinosuke. Diceritakan Shinosuke berusia 5 tahun, ia ditabrak sebuah mobil karena menyelamatkan adiknya yang nyaris tertabrak. Namun nasib malang menimpa keduanya, Shinosuke dan adiknya tewas tertabrak mobil. Kedua orang tuanya pun merasa sangat terpukul dengan kejadian menimpa kedua anaknya. Misae menemukan krayon milik Shinosuke di dalam mobilnya. Hal itulah yang menginspirasi Yoshito Usui membuat judul manga dengan nama krayon Shinchan. Misae merasa depresi berat, menceritakan kebiasaan Shinosuke ketika berada di rumah. Dikatakan jika karakter Shinchan jahil, nakal, dan lucu, dan juga konyol merupakan imajinasi dari Misae yang sangat merindukan anaknya. This person likes tiny bears. I mean, I like them. Sepertinya hampir semua orang tahu dengan karakter kartun kucing yang satu ini. Hello Kitty merupakan karakter kartun kucing betina yang pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1974. Karakter kucing lucu ini diciptakan oleh Shimizu Ikuko. Namun siapa sangka karakter kucing putih yang memiliki ciri khas pita di bagian salah satu telinganya ternyata memiliki kisah yang mengerikan. Menurut legenda, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Dikatakan bahwa ibu ini memiliki seorang anak yang mengidap penyakit kanker mulut. Yang ada saat itu belum ada obatnya. Sang ibu mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit kanker anak kesayangannya itu. Sekian lama usaha sang ibu untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Sang ibu pun merasa putus asa dengan kondisi anaknya yang tak kunjung sembuh. Nah, menurut cerita, sang ibu menemui iblis untuk meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan. Iblis pun meminta syarat agar dibuatkan karakter iblis yang bisa diterima semua orang. Karena rasa sayangnya terhadap anak, sang ibu pun menyetujui perjanjian tersebut. Ketika anaknya sembuh, sang ibu menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty. Kata Kitty di Cina memiliki arti devil atau iblis. Jadi nama Hello Kitty berarti Hello Devil. Karakter Hello Kitty tidak memiliki mulut, menggambarkan kondisi anaknya waktu dulu yang terkena kanker mulut. Telinganya yang runcing diibaratkan sebagai tanduk iblis. Dan banyak orang yang menganggap kalau Hello Kitty adalah putri iblis. Serial kartun terkenal yang ditayangkan oleh Nickelodeon ini salah satu tayangan menjadi hiburan anak pada 90-an. Hey Arnold mulai disiarkan di Amerika Serikat pada tahun 1996 sampai tahun 2004. Hey Arnold menceritakan kehidupan anak sekolah bernama Arnold dan teman-temannya. Arnold memiliki kepala seperti bola rugby. Ini hidup dengan kedua pasangan yang ia anggap kakek dan neneknya. Meskipun kejadian yang sesungguhnya adalah kedua pasangan sudah tua, itu merupakan orang tua kandungnya. Arnold hanya mengetahui kalau orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat dan menganggap dirinya kini dirawat oleh kakek dan neneknya. Kisah Hey Arnold sebenarnya merupakan cerita animasi yang diangkat dari dunia nyata yang terkenal di seluruh dunia.
Buat kamu penggemar Disney, pasti pernah menonton film animasi berjudul Pocahontas. Pocahontas diproduksi oleh Disney pada tahun 1995. Film animasi ini ceritakan tentang kehidupan cinta putri dari kepala suku Indian dan seorang kapten kapal bernama John Smith. Pocahontas memang sepintas terlihat seperti film animasi percintaan pada umumnya. Namun, yang sesungguhnya terjadi tak seindah yang ada di film. Pocahontas diculik, diperkosa, lalu dibunuh oleh pihak Inggris. Pocahontas merupakan seorang wanita dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjajah Inggris. Suaminya dibunuh, ia diperkosa secara bergiliran oleh para penjajah Inggris hingga hamil. Kemudian Pocahontas menikahkan dengan petani tembakau agar kehamilannya terlihat sah. Pocahontas kemudian dijadikan simbol sebagai warga pribumi buas yang berhasil dijinakan. Pocahontas yang sudah mengetahui rencana bangsa Inggris ingin menguasai daerah Indian, akhirnya dibunuh dengan cara diracun agar rencana pihak Inggris tidak tersebar luas. Serial animasi 90-an ini pernah ditayangkan di Indonesia pada tahun 2000-an awal di LaTV. Rugrats merupakan serial TV animasi Amerika Serikat yang diproduksi oleh Nickelodeon pada tahun 1991 sampai 2004. Kartun yang menceritakan sekumpulan bayi dan anak-anak ini ternyata memiliki kisah yang kelam di balik ceritanya yang lucu. Menurut cerita, kehidupan di serial animasi Rugrats merupakan imajinasi dari Angelica, seorang anak perempuan yang nakal dan manja. Bayi hayalan Angelica yang pertama adalah Chucky, yang ternyata sudah meninggal bersama ibunya. Inilah yang menyebabkan ayah Chucky terlihat gugup terus-menerus. Bayi hayalan kedua adalah Tommy yang ternyata sudah meninggal. Itulah penyebab ayah Tommy selalu ada di ruang bawah tanah yang selalu membuat mainan khusus untuk anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup. Selanjutnya, bayi hayalan yang ketiga adalah si kembar, Phil dan Lil, yang sebenarnya mereka juga sudah meninggal karena aborsi. Angelica tidak mengetahui dengan pasti apa jenis kelamin pada kedua anak kembar tersebut. Saat Angelica dewasa, menjadi pecandu narkoba dan skizofrenia bertambah buruk, membuat imajinasi masa kecilnya muncul kembali dengan membawa bayi-bayi hayalannya yang ia buat menjadi dewasa juga. Beberapa tahun terakhir, film serial kartun terkenal Masha and the Bear menjadi tontonan yang populer di Indonesia. Serial animasi Masha and the Bear merupakan film animasi Rusia yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2009. Karakternya yang lucu dan ngeselin buat Masha and the Bear digemari anak-anak. Di balik karakter Masha yang lucu dan gemesin, ternyata terselip sebuah kisah yang mengerikan tentang seorang anak perempuan. Serial animasi Masha and the Bear diambil dari kisah nyata 22 tahun silam. Kelakuan konyolnya bersama sang beruang mampu menarik perhatian anak-anak dan remaja. Animasi Masha and the Bear merupakan serial sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang oleh beruang sirkus. Ceritakan bahwa seorang anak perempuan sangat menyukai sirkus, mengajak orang tuanya untuk menonton sirkus. Saat menonton sirkus, anak perempuan itu lepas dari pengawasan orang tuanya, sedang asik menonton pertunjukan. Anak perempuan itu pergi dengan sembunyi-sembunyi ke suatu tempat di belakang panggung yang ternyata adalah kandang dari seekor beruang berukuran besar. Malangnya, anak perempuan itu tewas dimakan oleh beruang sirkus yang sedang kelaparan. Mengetahui anaknya yang tewas makan beruang, kedua orang tuanya mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri. Dalam serial Masha and the Bear, orang tua Masha tidak diperlihatkan. Ia hanya berpetualangan sendiri dan ditemani oleh seekor beruang. Karakter beruang diciptakan untuk menghormati anak perempuan yang sangat menyukai beruang sirkus. So, itulah adalah kisah-kisah tragis sekaligus mengerikan balik film kartun yang terkenal di dunia. Bagaimana menurut tanggapan kalian guys tentang kartun-kartun ini yang memiliki kisah-kisah kelam? Buat aku pribadi, aku cukup merinding waktu aku baca skrip ini karena menurut aku pribadi ini kartun-kartun waktu aku zaman kecil, waktu SD, waktu SMP pun aku masih nonton kartun-kartun ini. Itu aja mungkin video dari aku, semoga kalian enjoy menikmati video ini. Dan untuk itu, aku persilakan kalian untuk beropini di bawah di kolom komentar. Feel free, boleh banget. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.